Sebelumnya di sini ada adik-adik yang kenal saya. Ya Pak. Siapa nama Bapak? Terus, ya adik-adik sekalian, perkenalkan nama Bapak Muhammad Zaldi. Bapak berasal dari Bogor. Sampai di sini orang Bogor? Ya, biasa ya. Sebelumnya Bapak mengajar di SMA Negeri 1 Kota Gorontalo. Bapak mengajar belajar bahasa Indonesia. Ya. Untuk adik-adik sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Sudah makan? Kenapa belum makan adik Jeffrey? Sabar ya. Untuk ketua kelas di sini siapa? Ya. Sekretaris? Untuk sekretaris saya minta nama-nama yang hadir hari ini kemudian yang tidak hadir. Oke? Untuk sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita membaca doa. Untuk itu saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa. Adik-adikku sekalian, di sini ada yang tahu tidak pelajaran apa yang akan Bapak sampaikan pada materi tentang apa? Nah, jadi adik-adikku sekalian, materi yang akan Bapak sampaikan kepada kalian yaitu mengkritisi informasi dari berbagai sumber. Di sini ada yang tahu apa itu mengkritisi informasi? Ada yang tahu? Iya tahu Pak. Tidak tahu Pak. Ya. Baik, Bapak akan sedikit menjelaskan. Sebelum kita masuk di situ, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu untuk tujuan pembelajaran hari ini. Nah, jadi untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa menemukan, mengidentifikasi dan memilah informasi secara cepat dan kritis. Kemudian yang kedua, siswa menggunakan sumber referensi seperti ensiklopedia dan teks biografi seorang tokoh. Kemudian yang terakhir yaitu siswa dapat membedakan informasi faktual dan opini. Ya, jadi adik-adikku sekalian, mengkritisi informasi adalah artinya mengkritisi informasi itu yaitu menilai kebenaran, kelengkapan dan keakuratan suatu informasi. Dalam era digital ini, informasi sering tersebar di seluruh penjuru dunia. Tidak semua informasi yang kita terima itu bersifat akurat ataupun dapat dipercaya. Namun di sini adik-adikku sekalian, tentu kita ketahui bahwa ketika kita mengkritisi sebuah informasi atau mengidentifikasi sebuah informasi itu kita tidak selamanya menerima begitu saja tentang informasi yang kita dapat. Tentunya kita harus kita harus melihat dari sisi ketika kita menerima sebuah informasi itu kita harus melihat dari berbagai sumber seperti media massa, kemudian internet ataupun buku referensi. Nah, adik-adikku sekalian,
ada beberapa cara mengkritisi informasi dari berbagai sumber. Yang pertama itu yaitu mencermati informasi tentang tokoh. Nah, saya persilakan untuk adik Gibrilia untuk membacakan bagian ini. Mencermati informasi tentang tokoh. Definisi: mencermati informasi tentang tokoh adalah kegiatan membaca dan memahami teks yang mengulas kehidupan seseorang, baik tokoh sejarah, sastrawan, pemimpin, atau tokoh masyarakat lainnya. Baik, tepuk tangan untuk adik Gibrilia. Baik. Tentunya teman-teman, dalam mencari informasi tentang tokoh itu mencermati kegiatan sabar ya. Iya, Pak. Tentunya ketika kita melihat sebuah informasi tokoh, sering kita jumpai dalam bentuk biografi atau artikel. Nah, langkah dalam mengidentifikasi informasi tentang tokoh adalah kegiatan membaca dan memahami teks yang mengulas kehidupan seseorang, baik itu tokoh sejarah, tokoh sastrawan, pemimpin, atau tokoh masyarakat lain. Kemudian saya persilakan untuk adik Jeffrey untuk membacakan bagian ini, langkah-langkah mencermati. Langkah-langkah mencermati: gunakan teknik membaca cepat atau skimming dan scanning untuk mencari informasi yang lebih, seperti nama, tempat lahir, background, prestasi, dan pandangan hidup. Temukan unsur 5W tambah 1H. What, what, when, why, who. Baik, terima kasih Pak. Ya, baik. Seperti yang kita dengarkan dengan apa yang disampaikan oleh adik Jeffrey, bahwasanya dalam membuat sebuah informasi, melihat sebuah informasi yang akan kita buat, yaitu kita harus menggunakan, ketika kita melihat informasinya, kita harus menggunakan teknik membaca cepat, skimming ataupun scanning. Nah, apa adik-adikku sekalian? Skimming atau scanning? Oke. Untuk mencari informasi penting seperti nama, tempat lahir, peran, prestasi, dan pandangan hidup. Kemudian dengan mengidentifikasi sebuah informasi, kita harus menggunakan yang namanya adik Simba. Apa? Adik Simba. Oke, adik Simba. Apa itu adik Simba? Siapa yang bisa menjelaskan? Saya Pak. Ya, silakan. Adik Simba adalah singkatan dari apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, bagaimana. Ya, baik. Tepuk tangan untuk adik Jeffrey. Ya. Jadi perlu kita ketahui, mengidentifikasi sebuah informasi itu kita harus lihat dulu dari sisi apa peran tokoh tersebut. Misalnya apa peran tokoh tersebut, kemudian siapa tokohnya, kemudian kapan peristiwa itu terjadi dan di mana peristiwa itu terjadi. Kemudian mengapa tokoh tersebut penting dan bagaimana tokoh itu memberikan dampak. Nah, di sini kita bisa lihat ada tokoh seorang sastrawan Indonesia, Habib Jasin, namanya Habib Jasin. Siapa di sini orang Gorontalo pasti tahu Habib Jasin. Nah, tentu kita ketahui dalam mencermati sebuah informasi, kita harus membedakan fakta dan opininya. Fakta
faktanya yaitu dapat dibuktikan, misal tahun kelahirannya. Nah, kemudian opininya kita cari, pandangan pribadi, misal tokoh ini sangat inspiratif. Nah, ini adalah contoh dari seorang tokoh Habib Jassim. Nah, faktanya itu dia lahir di Gorontalo. Siapa di sini yang tahu dia lahir tanggal berapa? Tidak, Pak. Tidak ada yang tahu? Pak. Nah, bagaimana ini? Faktanya dia lahir di Gorontalo tanggal 31 Juli tahun 1917. Nah, dia mendirikan pusat dokumentasi sastra di Jakarta. Kemudian opininya dia ini disebut sebagai apa? Dia disebut sebagai apa? Habib Jassim. Dia disebut sebagai Paus Sastra Indonesia karena perannya sangat besar dalam mendokumentasikan karya sastra. Nah, kemudian setelah kita susun baik-baik, kita melihat, kemudian kita mengkritisi apakah semua sumber menyebutkan tanggal lahir, apakah semua sumber menyebutkan tanggal lahir, julukan yang sama, apakah ada sumber yang menyampaikan kritik terhadap karya atau pendapat Habib Jassim. Nah, perlu teman-teman ketahui, teman-teman ketika melihat sebuah informasi yang ada atau informasi yang baru, teman-teman ketika melihat tentang isinya, jangan percaya begitu saja. Tetapi teman-teman, adik-adikku sekalian, harus melihat dari dua sumber. Teman-teman melihat jangan dari satu sumber saja, tapi lihat dari sumber lain. Ya, begitu kira-kira. Kemudian hanya itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Saya lihat ini adik-adikku sekalian mengantuk. Iya, Pak. Mengantuk ya? Iya, Pak. Oke. Bapak mempunyai 2 ice breaking. Silakan adik-adikku sekalian berdiri. Ya. Jadi begini. Jadi begini. Kita menyanyi pakai tepuk sule. Begini. Tepuk sule. Susu. Lele. Sule. Brigitiu. Oke, tahu? Tahu. Oke. Sama-sama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tepuk sule. Susu. Lele. Sule. Brigitiu. Oke. Yang selanjutnya, siapa yang di sini ingin bermain tebak-tebakan? Silakan duduk. Tidak ada, Pak. Silakan duduk. Tidak ada, Pak. Tidak ada? Iya, Pak, tidak ada. Oke. Jadi kita cukupkan sampai di sini dulu. Tunggu. Bapak akan memberikan 4 kelompok, tapi di sini hanya 3 orang yang hadir. Jadi untuk teman-teman yang tidak hadir itu dibagikan kelompok ya. Iya, Pak. Ya. Pak, siap. Silakan teman-teman adik-adik informasikan kepada teman-teman kalian. Bapak akan memberikan satu tugas, yaitu silakan kalian mengkritisi sebuah informasi dari berbagai sumber mana saja. Kemudian silakan tokoh siapa saja yang akan kalian tokoh apa saja yang akan kalian cari, seperti tokoh sastrawan ataupun tokoh tokoh sejarah ya. Hanya itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Sebelum kita beranjak ke rumah masing-masing, alangkah baiknya kita berdoa semoga ya, di perjalanan
menuju ke rumah selamat sampai tujuan. Ya, saya persilakan kepada ketua. Jadi sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Semoga dengan apa yang Bapak sampaikan kepada kalian dapat kalian implementasikan di kehidupan sehari-hari. Sekian dari Bapak, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak.